إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah wa jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah seperti biasa saya pagi hari ini sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Dan sebelum kita mulai pembahasan pagi hari ini jamaah, saya mau ajak dulu nih jamaah yang ada di rumah untuk saksikan tayangan yang berikut ini. Siap? Ini mengenai viral sekali detik-detik seorang pria meninggal ketika sujud. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Allahu Akbar. Soal kematiannya jamaah yang ada di rumah ya itu merupakan salah satu misteri terbesar dalam kehidupan ini. Dan makanya dari yang aku belajar sebaik-baiknya manusia juga siapa yang sudah menyiapkan bekal sebelum nanti Allah akan mencabut nyawa kita. Tapi apakah yakin bekal kita sudah siap semuanya? Kita sendiri tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita langsung saja jamaah yang ada di rumah, tema kita pagi hari ini adalah kalau umurku tak sampai besok. Gimana ini Ustadz Maulana kalau umurku tak sampai besok Ustadz? Ya Allah, jamaah udah siap apa belum nih? Kita belajar deh pagi hari ini deh. Kalau umur tidak sampai besok berarti kita harus persiapan. Kita harus persiapkan. Kalau gitu aku pengen tahu, jamaah juga pasti pengen tahu apakah benar nih manusia ini bisa melihat ciri-ciri kematian pada seseorang Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, izin guru kita Ustaz Aher, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas akan kematian. Membahas kepada hari kemudian. Membahas kepada persiapan akan kematian. Maka termasuk orang cerdaslah. Orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Maka kalau ditanyakan tadi Mas Sony, apakah manusia bisa melihat ciri-ciri kematian pada seseorang? Kembali lagi, mati itu rahasia. Karena bagian daripada takdir tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan kematian itu sendiri adalah rahasia yang mengandung 3 rahasia. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kematian kita. Makanya pokoknya kita siap-siap aja lah. Siap-siap aja lah persiapan. Yang jelas kematian itu makin dekat. Bukan makin jauh, makin dekat. Nah kalau ditanyakan adakah manusia bisa melihat ciri-ciri kematian? Tidak ada yang tahu kematian.
Cuma kalau ada yang tahu namanya perkiraan. Perkiraan. Hujan tidak ada yang tahu, perkiraan cuaca namanya. Oh iya. Tidak ada yang tahu, rezeki juga tidak ada yang tahu. Bahkan kematian itu sendiri pun tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu namanya, karena berdasarkan petunjuk dari Allah, bahkan juga bisa kita lihat berdasarkan karena ilmunya. Dokter itu biasa, ini kayaknya ini perkiraan. Tahu-tahu dokternya dulu yang meninggal. Ya Allah. Padahal dia yang lagi ngira-ngira kematian seseorang karena ya. dokternya meninggalnya kecelakaan. Nah, sementara ini kan diagnosa namanya. Weh. Keren banget ya. Diagnosa. Diagnosa. Betul. Diagnosa dokter ini mengatakan ini tinggal sekian lama. Karena berdasarkan pengalaman medisnya, pengalaman ilmunya, pengalaman daripada yang dipelajarinya. Maka itu bisa dipelajari. Sekali lagi dipelajari. Bahkan dalam literatur, sebenarnya. Asik, literatur. Literatur Ya itu Allah. sebenarnya ada. Bahwa ini ciri-cirinya sekian, ciri sekian. Tapi dalam hal ini tetap kematian itu adalah rahasia. Sekali lagi kematian hanya Allah yang tahu akan kematian itu. Sekiranya kita mengetahui kematian otomatis tidak ada lagi yang ke pasar. Tidak ada lagi yang membangun gedung. Di masjid, aja semua orang. Nah inilah hikmahnya dibalik kenapa kematian itu dirahasiakan. Supaya kita tetap mempersiapkan kematian itu dan tetap berbaik sangka akan kematian. Dan tetap berharap untuk melakukan banyak kebaikan. Sekali lagi banyak kebaikan bahkan supaya orang bisa melaksanakan cita-citanya. Sekiranya masih, saya mau tanya dulu. Ustaz Air kalau kiranya masih ada umur 1 hari Ustaz Air mau ngapain? Saya mau fokus ibadah. Ustaz. Fokus Kepada ibadah. Allah. Jangan sama ya. Ustaz Sam. Gimana dong? Ayo apa Sekiranya Ustaz Syam? 1 hari. Gak boleh sama. 1 hari. Taubat Ustaz. Tobat. Ya jawabannya udah diambil semua, aku bingung jawab apa. Agak bisa lah. Sedekah yang banyak. Dia sedekah. Sedekah. Sedekah dan tobat sedekah kemudian beribadah. Kalau saya, ya Allah berikanlah aku atas semua yang mereka minta. Itu yang saya lakukan. Ustadz mah curang semuanya dirangkum jadi satu ya Allah. Tapi baik, Ustadz berarti dari sini kita belajar kematian itu kita tidak ada yang pernah tahu. Itu rahasia pernah Allah tahu, ya. rahasia. Paling kita cuma bisa mengira-ngira itu pun belum tentu tepat ya. Iya, namanya perkiraan. Namanya perkiraan bener. Tidak semua mendung itu hujan. Wih Masya Allah. Tapi bener deh, Ustadz semenjak pakai tasbih baru nih bahasanya keren banget deh. Masa sih? Itu. Ya Ada Allah. literatur, ada diagnosa. Mendung tak selamanya hujan, Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya, ya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sama jamaah. Malaikat apa yang bertugas mencabut nyawa? Ayo ada hadiahnya nih ya. Udah kayak Dreambox ya. Malaikat Israel ya. Nah Ustadz Air aku mau nanya nih. Malaikat Israel bener gak aku pernah baca ya. Katanya itu sebelum mencabut nyawa manusia itu Allah sebenarnya sudah memerintahkan dari 40 hari sebelum nyawa manusia itu dicabut. Nah itu aku nggak tahu itu benar apa enggak, aku mohon penjelasannya. Dan satu lagi, benar nggak bisa dipelajari nih, mungkin Ustadz Air bisa menjelaskan. Ketika pertama kali Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut, sampai setelah mencabut nyawa manusia prosesnya seperti apa sih Ustadz Air? Oh, kayaknya berat banget pertanyaannya. Izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam, izin Bang Soni. Silakan Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Tadi kita banyak mendapat ilmu dari Ustaz Maulana, guru kita. Di akhir daripada surah Luqman Allah mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Satu jiwa tidak tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan satu jiwa dia tidak tahu ya di mana dia akan diwafatkan. Nah, kalau pertanyaannya adalah benar enggak 40 hari, 30 hari, ada sebuah 10 hari, 7 hari, 2 hari, 3 hari. Saya ingin katakan secara umum manusia enggak ada yang tahu itu. Tadi kata guru kita Ustaz Maulana begitu. Hanya memang ada beberapa orang yang dipilih Allah untuk boleh dan dikasih tahu. Contoh dalam kitab Majmu' atau Mawsu'atut Tafsir Al-Mawdu'i disebutkan tentang kedatangan Israel atau Malakul Maut kepada Nabi Adam alaihi salam. Waktu itu Israel ingin mencabut nyawanya. Kata Adam, loh bukankah nyawaku 1000 tahun? Enggak, usiamu atau bukankah usiaku katanya 1000 tahun? Enggak, usiamu
sudah kau bagi sebahagian kepada anakmu Daud alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian membantah Nabi Adam sampai Allah meyakinkan dia dengan bukti catatan itu. Dan ternyata di situ Nabi Adam mengakui. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul SAW sepulang beliau dari pemakaman Baqi menuju rumahnya, ya, saat itu ngobrol dengan Abul Muwaihibah. Katanya, Allah Tuhanku memilihkan bagi seorang hambanya, maksudnya dirinya Rasulullah, bahwa apakah dia al-baqa, hidup lebih lama di dunia ini atau berpulang kepadanya. Hanya ini para nabi gitu kan. Ya, kita manusia biasa, kata Syekh Dr. Mahmud Al-Misri, kata beliau nggak ada yang tahu di antara kita. Hatta 40 tahun, 40 hari ya, 40 tahun kelamaan. 40 tahun lama. Maka nggak ada yang tahu. Bahkan tadi Ustadz Maulana mengatakan tepat sekali tadi itu. Ya, kita ini bahkan yang sehat walafiat nggak tahu. Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa harus sakit. Wa kam min saqimin asyahina minad dahri. Sebaliknya yang sudah diinfus, pasang selang, EKG di sana sini. Wah, ya kan? Allah. Ternyata masih hidup ya, lebih lama lagi. Ada tetangga kami di Rawamangun. Ya Ustaz. Suaminya itu koma bertahun-tahun. Yang titik duluan istrinya. Ya Allah, yang titik dulu istrinya. Betulan. Ya Allah. Itu dia kan, itu faktornya Nggak ada tadi. yang tahu ya. Karenanya pada saat diperintahkan mencabut nyawa hanya Allah yang tahu. Dan bagaimana prosesnya? Ini ada dua cara. Yang ingkar kepada Allah, kalau bahasa Betawinya dibetot gitu. Apa dibetot tuh? Dihentakkan menariknya gitu. Wan nazi'ati gharqa, dihantam dengan keras, dicabut dengan, dihentakkan dengan sakit. Tapi begitu orang-orang yang beriman, wan nasyitati nashta, dicabut dengan perlahan. Kata Rasulullah sampai perumpamannya seperti air yang keluar dari ujung atau mulut teko itu ke dalam cangkir. Seperti itu mudahnya keluar gitu, insya Allah. Nah makanya dari sini kita tahu, kam min fata amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak pemuda yang sore hari dan pagi harinya tertawa. Wa akfanuhu fil ghaibi yusjanu wa huwa la yadri. Padahal sedang dipintal kain kafannya dan dia tidak tahu. Inilah pelajaran buat kita. Nggak usah menunggu, apa ya ciri 40 harinya ya. Kalau kayak gitu enak dia udah siap-siap. Udah bayar utang. Ya kan? Kemarin tuh dia darmaji, apa itu darmaji? Ngadahar 5, ngaku nahiji. Artinya makan tahu 5 di warteg, ngakunya 1. Ini darmaji kan. Dia bayarin dulu itu semua. Enggak begitu. Ya. Itu siapa? Enggak tahu orang-orang di sana. Ya ampun. Seperti itu. Nah makanya dari itu, karena ini adalah rahasia, ya, ilmunya di sisi Allah, kita harus siap siaga setiap waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara masalah kematian ya ngeri-ngeri serem tapi penting gitu ya. Penting. Dan alangkah ruginya kalau udah belajar kayak gini orang masih tenang-tenang aja gitu ya. Masih bodo amat gitu ya. Padahal kematian itu pasti. Ya Allah, terima kasih Ustadz AR untuk penjelasannya. Apalagi kalau kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya jamaah yang ada di rumah. Amin ya Allah, itu kan impian setiap orang ya. Tapi ini kepo lagi nih Ustadz Syam. Iya. Ada lagi enggak tanda-tandanya lagi nih seseorang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Atau mungkin sebaliknya tidak husnul khotimah, kan jamaah penuh dengan kekepoan. Kan lagi belajar Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahad Ridwan, Wassoni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Husnul khatimah, cita-cita setiap insan yang beriman kepada hari akhir. Cita-cita setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita setiap insan yang mengimani riwayat bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu yang dilihat adalah ujungnya, finishnya, akhirnya, khawatimnya. Maka semuanya dari kita akan memohon kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan kami dengan akhir yang baik, jangan kau akhirkan kami dengan sesuatu yang
buruk. Maka jikalau ditanyakan, adakah tanda-tanda bagi seseorang yang meninggal husnul khotimah? Tanda-tanda ini dilihat bagi orang yang masih hidup. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya siapa yang keluar rumah dalam rangka untuk perjalanan kebaikan, dalam rangka niatnya untuk mencari nafkah karena ingin memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya, maka dia pun terhitung fi sabilillah. Orang yang fi sabilillah kalau meninggal dunia itu adalah syahid. Subhanallah. Dan itu adalah husnul khotimah. Kemudian ada lagi orang yang ketika melahirkan seorang ibu yang meninggal sedangkan janinnya masih ada dalam kandungannya, maka dia adalah janin tersebut melalui tali pusarnya ia menarik ibunya ke surga. Subhanallah. Maka salah satu ciri tanda adalah meninggal saat melahirkan atau meninggal dalam kandungan anak bayinya, sang ibundanya meninggal dunia. Maka yang ketiga ada lagi yang namanya sakit perutnya. Dalam riwayat disebutkan juga orang yang sakit perut adalah termasuk daripada syahid atau husnul khotimah. Memang riwayatnya menyebutkan syahid, tapi kalau syahid udah pasti husnul khotimah. Nah, kemudian ada lagi orang yang mati tenggelam. Tenggelamnya karena apa? Bukan karena berenang maghrib nggak sholat lalu dia berenang. Bukan. Tenggelamnya karena apa dulu? Bukan karena melewatkan waktu sholat hanya demi wahana bermain, hanya demi healing ke pantai lalu dia tenggelam, bukan seperti itu. Tapi dia tenggelamnya mungkin karena dia adalah seorang nelayan yang mencari nafkah, atau mungkin seorang pelajar yang melalui perahunya dia ingin menyeberang pulau untuk mencari ilmu, lalu dia tenggelam di sana, maka dia pun husnul khotimah. Lalu kita sebagai orang yang hidup sebenarnya hanya bisa melihat tanda-tanda ini. Masih ada tanda-tanda lain, misalnya seperti keringat seorang yang husnul khotimah, keningnya yakni berkeringat pada saat meninggal dunia apabila dia adalah seorang yang muslim yang taat, atau seperti video yang di awal tadi, dalam keadaan amal saleh, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran, insya Allah yang dinilai adalah akhirnya. Dan tidak semua dari kita bisa menyaksikan akhir daripada seseorang. Misal ada saudara kita yang mungkin kita kenal dia adalah bukan orang yang taat gitu ya, tapi dia adalah seorang yang menjaga keimanannya. Karena dalam Al-Quran disebutkan begini, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Berarti menjaga agama dalam dirinya itu juga bisa tergolong husnul khotimah. Intinya kita yang hidup nggak bisa nilai gitu. Nggak bisa nilai, kita cuma tahu ciri-cirinya. Karena kata guru kita, taubat itu hanya hitungan menit, hanya hitungan detik. Jangan sampai kita lihat orang, wah dia habis bermaksiat. Siapa tahu di perjalanan dia bertaubat dan taubatnya diterima sama Allah, kita nggak pernah tahu itu. Bukankah ada seorang wanita yang hanya memberi minum seekor anjing, lalu digolongkan orang yang selamat oleh baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Itulah tanda-tanda insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Ustadz ya. Baik ya Allah, jamaah yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Aku bacain ya Ustadz ya, guru-guruku ya. Assalamualaikum Ustadz. Tabe. Oh kalau tabe biasanya buat Ustadz Maulana nih. Iya, orang kasar. Saya ada tanah di Makassar. Kali aja minat buat rumah masa depan. Ya Allah. Ustadz, ya Allah ini pertanyaannya. Ustadz minat buat rumah masa depan katanya. Saya mau tanya ini jamaah. Kalau saya sudah beli sih buat tanah saya. Tapi jangan-jangan, tunggu dulu sebentar. Apa? Hamba Allahnya siapa itu Ustaz? Coba lihat. Saya mau lihat hamba Allahnya siapa. Jangan-jangan itu Sony itu. Terus kan Sony sekarang sudah belajar bahasa Makassar kan? Iya. Enggak usah. Jamaah nanti kita lanjutin lagi aja ya. Tunggu. Coba saya lihat. Ya Aduh, Allah Sony. Ustaz Air. kita. Tunggu. Daripada ribut, ngopi aja dulu. kita ngopi aja ya. Dari jamaah. Aduh. Ustadz Air tunggu. Ustadz Syam, jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Bentar lagi balik lagi, Mending nggak kita lama kok. ngopi aja. Jamaah, Kan Sony sudah alhamdulillah. tahu kalau saya sudah beli tanah kuburan. Kenapa lagi tawarin?